Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengajian selanjutnya fasal wa in lam yakun bi hadratil baiti nudirat. Kalau tidak berada di Masjidil Haram, ini sudah didiskusikan oleh musannif, oleh Imam Syirazi, sudah didiskusikan bersama ulama-ulama yang lain. Bagaimana menghadap kiblat kalau kita tidak berada di Masjidil Haram? Kalau di Masjidil Haram jelas Ka'bahnya kelihatan. Kalau di luar Masjidil Haram Ka'bahnya tidak kelihatan. Lalu bagaimana kita menghadap? Fa in urifal qiblata shalla ilaiha. Kalau tahu kemana arahnya kiblat, maka sholatlah ke arah yang dia tahu itu. Kalau misalnya tahunya ke sana, ya arahnya ke sana. Kalau tahunya ke sana, arahnya ke sana. Arah kiblat yang sudah diketahui, disitulah menghadap sholatnya. Wa in akhbarahu man yakbilu khabarahu an ilmin qabala qawluhu. Kalau arah kiblatnya itu tahunya dari pemberitahuan orang, ya ikuti saja pemberitahuan orang itu. Kata orang arah kiblatnya ke sana loh, di sini, nah, yang hadapnya ke sana. Jangan nyari sendiri karena sudah diketahui oleh orang. Maka ketika dikasih kabar oleh orang arah kiblatnya ke sana, ikuti saja seperti itu karena dia tahu. Wala yajtahidu kama yaqbalul hakim an-nassa minat thiqati wala yajtahidu. Jadi jangan pakai ijtihad lagi. Tidak usah nyari-nyari arah kiblat lagi kalau sudah dikasih tahu orang setempat arah kiblatnya di sini itu ke arah sana. Jadi ikuti saja seperti itu. Sebagaimana seorang hakim, kalau putusan itu sudah ditentukan putusannya dan itu meyakinkan, maka tidak perlu ijtihad lagi. Seorang hakim itu tidak perlu ijtihad lagi untuk menentukan hukum kalau hukum itu sudah ditentukan dengan cara yang terpercaya. Wa in ra'a maharibul muslimin, kalau tahu mihrabnya orang muslim, jadi artinya mihrab itu kan arah kiblat itu. Di mana ada mihrab, di situ biasanya mengarah kiblatnya itu sejajar dengan mihrab yang biasanya. Wa in ra'a maharibal muslimina fi maudhi'in shalla ilaiha. Kalau tahu di mana letak mihrab, ikuti arah mihrab itu dan sholatnya menghadap ke arah mihrab itu. Karena biasanya mihrab itu berada di arah kiblat. Tidak pernah ada mihrab itu membelakangi kiblat. Di mana-mana mihrab itu berada di arah kiblat. Makanya shalla ilaiha, sholat menghadap ke arah mihrab itu. Wala yajtahidu, tidak usah mencari-cari arah kiblat lagi, tidak perlu ijtihad lagi. Li'anna dzalika bimanzilatil khabar. Itulah gunanya khabar itu, gunanya pemberitahuan orang itu. Jadi gunanya pemberitahuan orang itu kalau itu adalah arah kiblat, itulah kita harus percaya. Karena kita orang baru, dia orang lama di situ, maka dia lebih tahu kemana arah kiblatnya. Wa in lam yakun syai'un min dzalika, kalau tidak ada sesuatu apapun tanda-tanda arah kiblatnya, tidak ada orang tidak ngasih tahu arah kiblat mana, mihrabnya juga tidak ada. Jadi enggak ada tanda-tanda untuk menuju ke arah kiblat itu, tidak ada. Nudirat ini sudah juga dimunakosahkan, didiskusikan oleh musannif. Musannif itu yang mengarang kitab ini oleh Imam Syirazi, sudah didiskusikan bersama ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Fa in kana mimman ya'rifud dalail, kalau ada orang yang tahu tanda-tanda arah kiblat, di tanda-tandanya saja, tapi belum pasti, hanya tanda-tanda arah kiblat saja. Fa in kana ghaiban, kalau seandainya
ghaiban anil Makkah, kalau tidak berada di daerah Mekah, artinya sedang berdiam tidak di Mekah, ijtahada fi talabil kiblati, maka kalau tidak berada di daerah Mekah atau di luar Mekah, sedang berada di luar Mekah, maka harus mencari tanda-tanda arah kiblat, harus ijtihad, harus sungguh-sungguh mencari arah kiblatnya kemana. Li'anna lahu tariqan ila ma'rifatiha, karena untuk mencari arah kiblat itu ada caranya, ada tanda-tandanya. Pakai apa supaya kita tahu arah kiblat? Pertama bisyamsi, yang pertama dengan matahari. Matahari kalau di Indonesia itu terbenam pasti ke barat. Barat itulah yang namanya arah kiblat. Jangan sholat menghadap arah terbit matahari di Indonesia. Jangan sholat ke arah terbit matahari. Makanya matahari bisa menunjukkan, membimbing kita mencari arah kiblat. Wal qamari, yang kedua dengan bulan. Bulan itu di mana-mana terbit dari timur, terbenam juga dari barat, sama dengan matahari. Wal jibal, dan juga gunung. Gunung itu biasanya menunjukkan arah kiblat juga. Kalau gunungnya itu letaknya di arah barat kalau di Indonesia. Warriyah, dan juga angin. Angin itu biasanya berhembus dari timur kalau di musim kemarau. Kemudian angin berhembus dari timur ke arah barat. Maka kita mencari arah kiblat mengikuti hembusan angin itu. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alamatin wa bin najmi wa hum yahtadun, dengan tanda-tanda, dengan perbintangan, dengan bintang-bintang, hum yahtadun, mereka mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 16. Fakana lahu ayyajtahida kal alimi fil hadisi, dan ia berijtihad mencari arah kiblat, mencari-cari arah kiblat, kal alami fil hadisati, seperti pada kondisi alam yang masih baru. Jadi kalau alamnya masih baru, kita baru di situ, tentu mencari arah kiblat. Sama dengan waktu kita tinggal di sini dulu pertama sekali, masih mencari-cari arah kiblat, kemana arah kiblatnya ini. Setelah beberapa saat, setelah diketahui matahari terbit dari sana, terbenam ke arah sana, rupanya sebelah sana itulah yang disebut dengan arah kiblat. Wa fi furudhi aw wa fi fardhi kaulani. Wajibnya mencari arah kiblat itu ada dua pendapat. Qala fil disebutkan di dalam kitab al farduhu isobatul ain. Mencari arah kiblat itu wajibnya adalah tepat sasaran. Tepat sasaran itu gimana? Tepat sasaran itu tepat sekali arahnya ke arah kiblat. Kalau di sini kayak mana? Mau tepat ke arah kiblat, maksudnya Ka'bah. Tepat yang kita menghadap Ka'bah. Mungkin kita sholat ini tidak menghadap ke Ka'bah, mungkin bisa menghadap ke Yaman atau ke sebelah yang lainnya lagi selain Mekah. Bagaimana arahnya bisa tepat gitu kan? Jadi pendapat pertama di dalam kitab Al-Um, kalau kita sholat harus tepat ke arah Ka'bah. Jadi di depan kita itu ada Ka'bah atau Masjidil Haram. Li'anna man lazimahu dzal qiblati lazimahu asobatul ain kal makki, karena yang diharuskan mencari fardunya, wajibnya mencari arah kiblat itu tentu saja pada bendanya, yaitu maksudnya adalah pada Ka'bahnya, dan Ka'bah itu berada di mana Ka'bah? Di mana Ka'bah? Mekah. Di Mekah. Jangan Ka'bah di Kerinci, nggak ada Ka'bah di Kerinci. Nah, nyari Ka'bah di Kerinci. Jadi kalau mencari arah kiblat itu tentunya mencari Ka'bah. Ka'bah itu letaknya di Mekah. Jadi arahnya adalah arah Mekah. Wa dhahara manaqalahul Mazani, apa yang nukil, yang dikutip oleh Imam Mazani secara zahir, annal fardha wal jihah,
Yang dimaksud fardunya ini adalah arah saja, arah kiblat, bukan tepat pada Ka'bah, tapi hanya arah ke sana saja kira-kira. Li'annahu law kanal fardhu wal ain, karena kalau seandainya wajibnya itu adalah bendanya, maksudnya adalah Ka'bahnya, lamma shahat sholatu shafu tawil, maka sholat yang safnya panjang itu tidak sah. Saf kan lurus, semuanya ngadap ke sana, semuanya ngadap ke sana. Misalnya kiblatnya di sini, yang di sini ngadap ke sana juga, enggak ketemu kiblat di sini. Kiblatnya kan di sini, Ka'bahnya di sini misalnya. Nah, kalau di sini tepat lurus, kalau di sini tidak ada lurus, maka kalau shaf panjang tidak akan sah sholatnya. Karena apa? Shaf yang panjang ujung sana mesti tidak akan menghadap ke arah Ka'bah. Shaf yang sana juga tidak akan mengarah ke Ka'bah. Shaf yang tengah-tengah ini yang mengarah ke Ka'bah. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah tepat pada Ka'bah, maka shaf yang panjang itu tidak akan sah sebagian orang sholatnya karena tidak menghadap kiblat, tidak menghadap Ka'bah. Ya, makanya di sini pendapat yang pertama tadi kan harus tepat menghadap ke Ka'bah. Jadi namanya sholat tuh di depan ada Ka'bah, kita di sini. Nah, Ka'bahnya di situ, kita di sini. Kalau di sini ngadapnya ke sana, nggak ketemu dengan Ka'bah sini, nggak sah sholatnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dikatakan yang penting mengarah saja, tidak harus tepat. Kenapa? Kalau harus tepat, otomatis kalau safnya panjang, ujung saf dan ujung saf tidak akan sah sholatnya karena tidak menghadap ke arah kiblat. Maka di sini kalau seandainya tepat pada barangnya, tepat pada Ka'bahnya, tidak sah sholatnya. Li'anna fihi man yahruju anil ain, karena di antara mereka di shaf ini ada yang keluar dari arah kiblatnya, ada yang keluar dari bendanya, dari Ka'bahnya, tidak menghadap ke arah Ka'bah. Wa in kana fi ardi Makkah, kalau di tanah Mekah, bila sholatnya itu berada di tanah Mekah. Fa in kana bainahu wa bainal baiti hailun, kalau antara dia dan antara Ka'bah itu ada penghalang, misalnya ada gunung, kayak kalau di sini kan di tempat kita kan nggak kelihatan Ka'bah, itu banyak penghalang itu banyak penghalang. Kalau ada penghalang seperti itu gimana sholatnya? Usalli, hailun asliyun, bukan usalli. Fa in kana bainahu wa bainal baiti hailun asliyun, kalau antara kita dan antara Ka'bah itu ada penghalang tetap. Penghalang tetap itu apa? Gunung, nggak bisa dipinggiri, minggir gunung, minggir, nggak bisa gunung suruh minggir, itu namanya penghalang tetap. Tapi kalau di depan ada mobil, mobil bisa digeser. Mobil yang di hadapan kita itu bukan penghalang tetap, tapi kalau gunung itu penghalang tetap. Kal jibal, seperti gunung. Fawa kal ghaib anil Makkah, orang seperti itu seperti tidak berada di Mekah. Maksudnya gini, kita berada di Mekah, tapi antara kita dan Ka'bah terhalang oleh gunung, terhalang oleh bangunan yang permanen, tidak bisa dipindahkan barang itu. Maka orang seperti itu posisinya seperti tidak berada di tanah Mekah, walaupun ia berada di tanah Mekah. Maksudnya apa? Kiblatnya itu kira-kira tidak tepat pada barangnya. Kalau kiblatnya tepat pada barangnya, banyak orang yang tidak sah sholatnya karena nggak tahu kelurusan antara kita dengan Ka'bah itu, karena ada penghalang itu tadi. Fa in kana bainahuma hailun tariun, kalau antara orang yang sholat dengan Ka'bah tadi ada penghalang, tapi penghalangnya itu penghalang yang tiba-tiba ada muncul, artinya penghalang yang tidak tetap, penghalang yang tidak tetap. Seperti di depan kita ada mobil kan terhalang itu, nah itu tiba-tiba muncul penghalang yang tidak tetap, penghalang yang tiba-tiba atau kebetulan ada di situ. Wawa albinat, seperti bangunan, entah kemarin nggak ada dibangun bangunan, sekarang kok ada bangunan situ. Fafi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu la yajtahidu,
Pendapat pertama tidak perlu ijtihad karena kemarin sudah tahu arah kiblatnya kemana, tidak perlu ijtihad. Li'annahu fi maudhi'in kana fardur ruju' ilal aini, karena tempatnya itu sudah diketahui sebelumnya sudah diketahui arah kiblat yang tepat itu sudah diketahui sebelumnya. Fala yataghayyar, walaupun di situ ada penghalang tidak akan berubah arahnya. Walaupun ada penghalang yang tidak tetap tadi, penghalang yang tiba-tiba yang sebelumnya nggak ada, kemudian terus ada tadi, karena kemarin sudah menghadap ke sana, di sana ada penghalang, ya tetap menghadap ke sana, karena tidak berubah. Fala yataghayyar fardahu bil ha'ilit ta'iri, tidak berubah walaupun ada penghalang yang tiba-tiba ada. Wathani, pendapat kedua, annahu yajtahidu, harus mencari arah kiblat karena ada penghalang tadi. Wa dhahirul madhab, ini pendapat secara lahiriah. Jadi harus mencari. Kenapa? Karena tadi aslinya kan kalau ada penghalang harus mencari arah kiblat. Nah, ini walaupun sudah tahu arah kiblatnya, kemudian ada penghalang, dicari lagi arah kiblatnya. Li'anna bainahu wa bainal baiti ha'ilan, karena antara dia dan Ka'bah itu ada penghalang, yamna'ul musyahadah, yang menghalangi kita menyaksikan Ka'bah. Ada penghalang yang bisa menghalangi melihat Ka'bah. Fa asbaha idza kana bainahuma jabalun, sama halnya kalau antara dia dan Ka'bah itu ada bukit, ada gunung, maka harus ijtihad dulu. Wa in ijtahada rajulani, nah sekarang gini, ada dua orang ini sama-sama belum tahu kemana arah kiblat, kedua-duanya sama-sama mencari. Tetapi akhirnya kedua orang ini yang mencari arah kiblat ini ketemu arah kiblatnya, tapi nggak sama. Yang satu arah kiblatnya ke sana, yang satu arah kiblatnya ke sana. Enggak, arah kiblatnya ke sana kok. Kata yang satu lagi, enggak, arah kiblatnya ke sana kok. Nah, jadi tidak ada kesepakatan arah kiblat. Sama-sama mencari, sama-sama dapat. Wahtalafa fi jihatil kiblati, berbeda arah kiblatnya yang ditemukan. Satu ke sana, satu ke sana. Kira-kira ngikut yang mana? Yang sana atau yang ke sana? Nah, kan berbeda. Yang satu sana kok arah kiblat, sana arah kiblat. Ada dua orang mencari arah kiblat, tapi berbeda arah kiblatnya. Satu ke sana, satu ke sana. Mana yang harus diikuti? Lam yuqallid ahaduhuma sahibu, tidak boleh saling mengikuti. Yang yakin arah kiblatnya sana, ya sholatnya menghadap ke sana. Yang yakin arah kiblatnya sana, ya sholatnya menghadap sana. Yang yakin ke arah kiblat sana, tidak boleh sholatnya jamaah makmum dengan yang kiblatnya ke sana. Yang kiblatnya ke sana tadi juga nggak boleh makmum kalau arah kiblatnya ke sana. Kenapa? Dia yakin kiblatnya ke sana, kalau menghadap ke sana berarti tidak sah sholatnya, karena kiblat itu mengikut keyakinan. Kalau yakin mengarah kiblatnya ke sana, sahnya sholatnya sah. Kalau yakin mengarah kiblatnya sana, ya sah sholatnya ke sana. Tapi kalau yakin kiblatnya ke sana, ngadapnya ke sana, maka tidak sah sholatnya. Nah, seperti ibu kalau sholatnya menghadap ke sana nih, sholat menghadap ke sana, sana kan timur nih, bukan arah kiblat, nggak sah sholatnya. Kenapa? Tapi kalau yakin di sanalah arah kiblat, sah sholatnya. Kalau yakin, begitu. Wala yusolli ahaduma khalfal akhar, nggak boleh dua orang yang menemui arah kiblat berbeda tadi nggak boleh sholat berjamaah, nggak sah sholat berjamaahnya. Kenapa nggak sah sholat berjamaahnya? Yang satu yakinnya ke sana kiblatnya, yang satu ke sana kiblatnya, maka nggak sah sholat berjamaahnya itu. Li'anna kulla wahidin minhuma ya'taqidu karena masing-masing meyakini arah kiblat yang berbeda. Batlan ijtihadu sahibihi wa batlan sholatuhu. Karena yang menghadap kiblat ke sana tadi yakin kiblatnya sana, maka ketika mengikut sholat dengan temannya menghadap ke sana, berarti dia yakin temannya itu kiblatnya salah. Kalau temannya diyakini kiblatnya salah, maka sholatnya
tidak sah gitu. Karena syarat sholat itu kan menghadap kiblat. Wa in shalla bil ijtihadi ila jihatin, kalau sholatnya itu berdasarkan ijtihad mencari arah kiblat tadi ke arah tersebut, tsumma hadarat sholatu ukhra, dicari dah ketemu sampai ini dari sholat subuh ini nyari terus sampai habis waktu subuh belum ketemu juga, sampai akhirnya datang waktu zuhur baru ketemu arah kiblat. Apa yang terjadi? Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ini mau sholat maghrib, mau nyari arah kiblat, tidak ketemunya sudah masuk waktu isya. Nah, ada dua pendapat seperti itu. Ahaduhuma ayusolliya bil ijtihadil awal. Yang pendapat pertama, harus sholat menghadap ke arah kiblat yang ditemui yang pertama sekali. Di annahu qad arafa bil ijtihadil awal, karena ijtihad yang pertama itu sudah diketahui. Wa tsani yalzamu ayya'idal ijtihad. Yang kedua, maksudnya begini. Ketika sholat maghrib itu arah kiblatnya ke sana, lalu dia sholat mengarah kiblat ke sana. Tiba-tiba isya, di sana arah kiblat. Akhirnya ya isyanya ngadap ke sana, maghribnya ngadap ke sana. Lalu bagaimana seperti itu? Yang pendapat yang pertama tidak perlu. Pendapat pertama, karena ijtihad pertama itu waktu subuh, waktu maghrib menghadap ke sana, isyanya juga menghadap ke sana. Kemudian yang pendapat kedua, harus ngulangi. Kalau tahu arah kiblatnya yang waktu isya adalah ke arah sana, harus diulang lagi sholatnya. Wasani yalzamu ayyumidal ijtihad. Jadi yang kedua itu harus mengulang mencari arah kiblat lagi, karena masih ragu-ragu lagi, belum yakin mencari arah kiblat lagi. Wa al-mansus, ini yang ditetapkan fil di dalam kitab al-um. Kama naqulu fil hakim, sebagaimana kalau kita katakan seorang hakim idza ijtahada fi hadisatin, kalau ia berijtihad terhadap suatu perkara, tsumma hadatsat tilkal haditsah, kemudian perkara itu sudah terjadi marratan ukhra, sekali lagi. Jadi ketika hakim telah menentukan putusan pertamanya, kemudian terjadi perkara yang sama, maka apakah harus memutuskan seperti putusan pertama? Kalau putusan pertama tadi itu adalah arahnya ke sana, putusan kedua arahnya kedua, putusan pertama tetap sah, putusan kedua juga tetap sah. Maksudnya gini, kalau putusan pertama itu dihukum 7 tahun, putusan kedua dihukum 1 tahun, yang 7 tahun tetap berlaku, yang 1 tahun juga tetap berlaku. Makanya yang pertama menghadap ke sana tetap sah, yang kedua menghadap ke sana juga sah. Waktu maghrib menghadap ke sana sah, waktu isya menghadap ke sana sah, karena masing-masing dari dua arah itu sudah dicari sebelumnya. Wa in ijtahada li sholati tsaniyati, kalau sungguh-sungguh mencari arah kiblat pada sholat yang kedua, fa adahu ijtihahu ila jihatin ukhra, kemudian ia melakukan sholat ke arah yang lain, yang kedua, arah yang kedua tadi dilakukan, sholat tsaniyah, maka sholatlah sholat yang kedua itu ila jihati tsaniyah, ke arah yang kedua. Maghribnya mengarah ke sana, isyanya ternyata arah kiblatnya sana, ya sudah ke arah sana aja, nggak usah ngulang maghrib mengarah ke sana. Wala talzamu i'adah masola ila jadil awal, tidak perlu ada ngulang sholat yang ijtihad pertama tadi walaupun salah. Kal hakim idza hakama bi ijtihadi, seperti seorang hakim apabila menghakimi memutuskan satu perkara yang pertama berbeda dengan perkara yang kedua, padahal perkaranya sama, maka perkara pertama tidak perlu dibatalkan, tidak bisa dibatalkan. Yang pertama misalnya tadi dihukum 7 tahun, pasalnya sama, ini sama-sama mencuri ayam misalnya kan, kemudian dihukum 7 tahun. Yang kedua ternyata yang mencuri ayam tadi dihukum cuma 3 bulan. Yang pertama tetap berlaku, yang kedua juga tetap berlaku. Tsumma taghayyara ijtihaduhu, lalu hakim tadi berubah ijtihadnya, lam yanqus ma hakama fil ijtihad awal, maka tidak batal
ketetapan ijtihad yang pertama tadi. Wa in taghayyara ijtihadu wa huwa fi sholati fa fi wajhani. Kalau berubah ijtihadnya di dalam sholat maka ada dua pendapat. Ahadu ma yastanifu sholat. Yang pertama ngulang sholat lagi dari awal. Li'annahu la yajuzu ayyusalliya sholatan wahidatan bijtihadaini, karena tidak boleh sholat satu kali sholat dengan dua arah. Tidak boleh sholat satu kali sholat kiblatnya ada dua, kiblatnya ke sana kemudian muter ke sana. Tidak boleh yang seperti itu. Ini kecuali kalau ada perintah kiblat. Contoh, dulu ketika Rasulullah ada di Madinah, itu menghadap kiblatnya bukan ke Mekah tapi ke Baitul Maqdis. Begitu Rasulullah sholat asar turun ayat fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Pas lagi rukuk muter ke arah. Nah, misalnya Baitul Maqdisnya di sana, Baitul Maqdis di sana kayak gini. Nah, jadi turun perintah langsung muter ke sana, langsung muter ke sana gitu. Nah, itu kenapa? Karena itu bukan tidak tahu, itu karena perintah. Kan yang pertama Rasulullah sholatnya ke Baitul Maqdis. Begitu sholat asar turun ayat selama berapa, sekitar 15 atau 16 atau 17 bulan. Kemudian terus turun ayat fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Akhirnya terus menghadap ke arah Ka'bah. Maka kalau yang seperti itu hilang mana tadi ini? Nah ya, ayusal ya sholatan wahid bijtihadi, tidak boleh sholat dengan dua arah. Kama la yahkumul hakimu fi qadhiyatin wahidatin bil ijtihadaini. Seperti seorang hakim yang memutuskan satu perkara tapi putusannya dua, membingungkan. Perkaranya satu, si A maling ayam, putusannya dua. Putusan pertama 7 tahun, putusan kedua 3 tahun. Nggak boleh seperti itu. Harus tetap satu putusannya. Wasani yajuz, boleh saja yang kedua. Li'anna law alzamnahu ayyastanifa shalah naqadna ma ada'ahu minas sholati bil ijtihadi bi ijtihadin ba'dahu. Karena kalau seandainya harus mengulang lagi sholatnya dari awal, berarti itu membatalkan sholat yang pertama, dengan ijtihad yang pertama. Dengan adanya ijtihad yang kedua, sholat yang pertama menjadi batal. Itu kan nanti kan wadzalika la yajuzul hakim fi qadiyatin, itu sama saja seorang hakim tidak boleh tidak boleh la yajuzu kal hakim fi qadiyati, tidak boleh menentukan tsumma taghayyara ijtihaduhu, kemudian sudah ditentukan putusannya kemudian terus dirubah karena ada keputusan baru, lam yanqut ma hakama bihi bil ijtihadisani, maka tidak batal atau tidak hilang keputusan yang pertama. Keputusan pertama adalah keputusan pertama, keputusan kedua adalah keputusan kedua. Wa in dakhala fi sholati bil ijtihadi, kalau sudah mulai sholat berdasarkan ijtihad arah kiblatnya, tsumma syakka, lagi sholat ragu, bener enggak ini arah kiblat? Lagi Allahu Akbar, bener enggak di arah kiblat? Ragu yang seperti itu, fi ijtihadihi, dalam mencari arah kiblatnya ragu dia, atamma sholatahu, maka sempurnakan saja sholatnya. Lagi sholat arah kiblat ragu, sempurnakan saja sholatnya. Li'annal ijtihada dhahirun, karena ijtihadnya memang sudah nampak mencari ijtihad. Wa dhahiru la yazalu bisaki, dan kesungguhan kenyataan sudah mencari arah kiblat tadi tidak akan hilang, tidak akan musnah dengan adanya keraguan. Wa in shalla tsumma tayaqqanal khata', kalau sholat kemudian yakin arah kiblatnya salah,
Fafi kaulani. Lagi sholat Allahu Akbar. Yakin salah ini. Orang kiblatnya ke sana, kok sholatnya menghadap ke sana. Mungkin bangun dari tidur, jadi nggak tahu lagi mana timur mana barat, menghadapnya ke sana. Yakin waktu sholat itu salah arah kiblatnya. Ada dua pendapat. Qala fil dikatakan dalam kitab al yalzamu ayyu'ida, harus ngulang lagi sholatnya. Li'annahu ta'ayyana lahu yakinul khata', karena dia menentukan yakin salah, arah kiblatnya yakin salah. Fima ya'manu mislihi fil qada'i, karena yakin salah maka ulang sholatnya harus diulang. Tsumma ya'taddu bima madha kal hakim idza hakama. Ini mengkiaskan ke hakim terus, ke hakim yang menentukan putusan. Falam ya'taddu bima madha kal hakim idza hakama tsumma wajada an-nasa bi khilafihi. Itu sama saja seperti hakim yang telah lewat memutuskan keputusannya kemudian mendapatkan keputusan baru. Kan tadi sebelum sholat yakinnya ke sana, tapi pas sholat yakin salah gitu kan. Itu seperti hakim sudah memutuskan keputusan, kemudian setelah itu yakin ada keputusan yang baru yang lebih benar lagi. Faqala fil qadim, di dalam qaul qadim dikatakan wa fi babisiyam, di dalam bab puasa, minal jadid, dari qaul jadid Imam Syafi'i, la yalzamuhu, tidak harus ngulang, li annahu jihadun tajuzu shalah, karena itu adalah arah yang boleh kita sholat ilaiha, kepada arah tersebut. Bil ijtihadi, dengan kesungguhan mencari arah kiblat, fa asbaha, sama saja idza lam yatayaqqan al khata', sama saja itu ketika ia tidak yakin salah. Jadi nggak perlu ngulang sholatnya. Nah, teruskan saja sampai selesai. Fa in shalla ila jihatin, kalau sholat ke suatu arah, tsumma bi anna lahul qiblata fi yaminiha, kemudian dia tahu kiblatnya itu agak ke sebelah kanan dikit, au shimaliha, atau ke sebelah kiri dikit, lam ya'id, tidak perlu ngulang. Seperti kita ini sekarang ini sholat, tepat tidak kita ini sholat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah? Kita nggak tahu karena nggak kelihatan Ka'bahnya, nggak tahu. Makanya ke arah kanan dikit juga nggak apa-apa, ke arah kiri dikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita yakin arahnya adalah sebelah sana kalau kiblat. Li'annal khata'a fil yamini wasimali lam ya'lam qat'an, karena salah ke arah kanan dikit atau salah ke arah kiri dikit itu bukan secara qat'i, makanya itu secara dhonni, kira-kira saja, karena enggak melihat Ka'bahnya. Waliyankut bil ijtihad, maka oleh karena itu tidak membatalkan ijtihad mencari arah kiblat. Wa in kana mimman la ya'rifu dalail, kalau seandainya nggak tahu tanda-tandanya, mendung misalnya, kan nggak tahu mana matahari terbit, mana matahari terbenam, misalnya mendung, nggak tahu sama sekali. Nudirat, ini sudah didiskusikan oleh musannif. Musannif itu pengarang kitab, di sini adalah Imam Syirazi. Fa in kana mimman idza arafa bi arafatil waqti wasi'un, kalau seandainya waktunya itu panjang, waktunya itu luas, lazimahu ayat tarifat dalail, maka wajib mencari tanda-tanda arah kiblat. Wa yajtahidu fi talabiha, dan dia sungguh-sungguh mencari arah kiblat. Di annahu yumkinu ada al-fardi, karena masih memungkinkan melakukan sholat fardu kalau waktunya lapang. Beda dengan waktunya sempit. Bil ijtihadi, dengan cara mencari arah kiblat. Fala yudihi bitaklid, tidak boleh mengarah kiblat dengan cara taklid. Kenapa? Karena bisa mencari arah kiblat, waktu untuk mencari arah kiblatnya pun ada. Maka nggak boleh taklid, nggak boleh ngikut orang kalau ada kesempatan untuk mencari arah kiblat. Wa in kana mimman idza arafa la ya'rifu wa huwa kal a'ma, kalau seandainya memang tidak tahu sama sekali, tanda-tanda tidak ada, itu dihukumi seperti orang buta. Orang buta itu gimana? Perlu nggak nyari arah kiblat? Nggak perlu, karena dia nggak nampak. Asal arah kiblatnya sana, dipegang, arah kiblatnya sana, ngikut aja seperti itu. Jadi orang yang tidak tahu arah kiblat, tanda-tanda tidak nampak, dia nggak bisa mencari, itu dihukumi seperti orang
yang buta. Li'annahu la farqa baina alla ya'rifa li'adamil basari, karena dia karena nggak ada bedanya antara dia tahu atau tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak punya penglihatan. Wa baina alla ya'rifa li'adamil basariyah, jadi nggak ada mata dan nggak ada penglihatan, itu sama saja. Nggak punya mata, nggak punya penglihatan, itu sama saja. Wa fardu taklid, maka fardunya, wajibnya orang seperti ini untuk mencari arah kiblat, dia harus taklid, ngikut. Li'annahu la yumkinuha al-ijtihad, karena orang buta tidak akan mungkin ijtihad. Fakana fardu taklid, maka orang buta itu untuk menghadap kiblat dia harus mengikuti kata orang. Kal'ami syakin fi sholatihi, seperti pada umumnya orang yang ragu di dalam sholatnya. Fa'in ikhtalafa alai ijtihad, kalau ada perbedaan pendapat hasil ijtihad, rajulaini di antara dua orang, qallada kemudian mengikut atau memakmum, au taqahuma wa absaruhuma, maka harus mengikuti mana yang lebih terpercaya dan mana yang lebih jelas pandangannya. Artinya siapa yang lebih meyakinkan arah kiblatnya itu lebih benar di antara dua itu, maka yang lemah ngikuti yang kuat menjadi imam atau arah kiblatnya dipegang. Fa'in qaladal akhar jaza, tapi kalau seandainya mengikut yang lain juga boleh. Fa'in arafal a'ma al-qiblah, kalau seorang buta tahu arah kiblat bil masih dengan cara meraba, diraba nih kan, kalau ini nih berarti arah kiblatnya ke sana dengan cara meraba gitu. Dengan cara meraba, kalau ini berarti arah kiblatnya kemana? Berarti sebelumnya sudah dikasih tahu oleh orang gitu kan. Setelah diraba begini, arah kiblatnya ke sana nih. Sholatlah ke arah kiblat yang dia tahu dengan cara meraba tadi. Wa ajazahu, boleh, li'anna dzalika bimanzilat taklid, karena dia masih mengikuti derajat taklid. Kenapa? Sebelumnya sudah kasih tahu orang, kalau arah kiblat sana, ini ada dikasih besi ya. Jadi ngikuti arah besi ini kalau sholat misalnya kan gitu. Fa in qallada ghairahu, kalau mengikuti yang lain, wa dakhala fi sholati, kemudian memulai sholat, tsumma absara, kemudian dia tahu, fa in kana hunaka ma ya'rifu bihil qiblah, di situ ia mengetahui arah kiblat, min mihrabi fil masjid, melalui mihrab yang ada di masjid, au najm, atau bintang, ya'rifu bihi, yang dia tahu, atammas shalah, sempurnakan sholat. Fa in lam yumkin syai'un min dzalika, kalau tidak ada mungkin ada sesuatu, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ngawur kiblatnya, maka batal sholatnya. Shara min ahlil ijtihadi, dia bisa ijtihad tapi tidak mau berijtihad, maka batal sholatnya. La yajuzu ayyusolliya bitaklid, tidak boleh sholat dengan cara taklid. Tahu matahari terbit dari sana, kemudian dia ngikut kata orang, kiblatnya ke sana, padahal dia tahu bisa ijtihad mencari arah kiblat, dia bisa. Kemudian dia tidak mau ijtihad, sholat saja kan gitu kan, mau enaknya gitu kan, sholat saja. Yang seperti itu sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Fa illam yajid min fardhi taklid, kalau tidak mendapatkan kewajiban fardunya mencari arah kiblat, dia taklid, man yuqallidu, kepada orang yang ditaklidinya, diikutinya, sholat ala hasbi hali, ikut saja sholat kepada sesuai dengan orang yang ditaklidinya itu. Tapi kalau seandainya tidak tahu, kemudian ada orang sholat ke sana, ya udah ikut aja ngadap ke sana. Hatta la yahlul waktu minas sholati, sehingga waktunya tidak lewat. Jadi jangan sampai nunggu waktu lewat. Ada orang sholat ngadap sana, ikut aja ngadap ke sana, sehingga tidak terlewat waktu sholat. Fa idza wajada man yuqallidu ahadahu, kalau ada maksudnya gini, kalau mencari arah kiblat tapi tidak tahu, sholat basing aja arah kemana. Kemudian tiba-tiba ada orang datang, sholat menghadap ke sana, maka ulang sholatnya ngikuti orang yang sholat itu tadi. Itulah cara mencari arah kiblat.
Kalau sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Karena itu harus mencari arah kiblat. Kita kan sudah tahu nih arah kiblat sana. Jadi tahu pertama ini seterusnya arah kiblatnya adalah ke sana. Tapi kan kadang-kadang kita bepergian. Ketika bepergian kita di tempat yang baru itu kita tidak tahu, maka kita harus mencari arah kiblat dulu. Kalau nggak tahu bertanya dikatakan oleh orang setempat arah kiblatnya sana, kita wajib ikuti. Kenapa? Itulah kedudukan khobar, kedudukan pemberitahuan dari orang. Kita harus yakin dengan syarat orang itu memang betul-betul memberitahukannya dengan benar, bukan nipu atau bukan ngeloi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.